Dosen pembimbing yang baik adalah dosen yang tidak anti kritik. Saya suka sekali artikel ini. Suka sekali artikel ini. Kenapa bisa begitu? Kita bahas. Jadi gini, saya suka artikel ini karena kenapa? Harusnya memang dosen pembimbing itu adalah mendampingi mahasiswa yang sedang mengerjakan penelitiannya. Entah itu skripsi, tesis, ataupun juga disertasi. Nah, di dalam membimbing tentunya kita harus memberikan arahan bagaimana arahan agar mahasiswanya yang sedang melakukan penelitian itu bisa melakukan penelitian secara terarah. Terarah apa maksudnya? Terarah sesuai dengan bagaimana cara mengerjakan skripsi dengan ketentuan yang benar, baik mulai dari bab 1 hingga bab 5 atau bab 6 atau bab akhir lah, kira-kira seperti itu. Nah, untuk bisa mengarahkan ke hal tersebut berarti dosen pembimbing harus memberikan arahan. Berbeda dengan dosen penguji. Nah, inilah dosen penguji memang maksudnya adalah untuk mengkonfirmasi, memperjelas, menanyakan yang dilakukan peneliti atau mahasiswa skripsinya tersebut itu apakah memang benar dan bagaimana dia melakukannya dan hasilnya apa. Itu yang dilakukan penguji. Beda cerita dengan pembimbing. Pembimbing itu harus bisa menyesuaikan, harusnya seperti itu. Menyesuaikan apa? Menyesuaikan dengan penelitian yang sedang dilakukan oleh mahasiswanya. Nah, kadangkala yang terjadi yang banyak sharing kepada kita itu adalah mau nanya saja. Mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi ingin tanya ke pembimbing saja takut. Nah, bagaimana kalau ke penguji? Nah, itu kan. Bagaimana? Kenapa kok takut gitu ya? Ada beberapa hal yang notabene saya tidak tahu, saya tidak ingin membahas person per person dari dosen pembimbing karena notabene kita pun juga seprofesi, sejawat gitu ya, sesama profesi. Jadi yang saya perlu tekankan ke teman-teman mahasiswa, setiap orang itu pasti punya karakteristik berbeda-berbeda. Dosen pembimbing A dengan dosen pembimbing B karakteristiknya pasti berbeda. Makanya keseruan untuk mengerjakan skripsi ini adalah bagaimana teman-teman bisa menghadapi beliau-beliau. Menghadapi bagaimana? Bisa menyesuaikan, bisa berdiskusi, bisa mengikuti arahan beliau, kemudian dipelajari dengan betul, diikuti, dan kemudian dikembangkan terus. Dikembangkan apa? Dikembangkan dengan mengerjakan skripsinya tersebut. Sebetulnya sih simpel itu. Kenapa kok bisa sesimpel itu? Karena gini teman-teman, sebetulnya skripsi, ya mungkin saya mohon maaf, mungkin bukan karena saya sudah ahli atau enggak. Jadi gini, saya bisa mengatakan skripsi itu tidak sulit, tetapi di video-video saya sebelumnya sudah pernah nyampaikan, skripsi itu tidak sulit. Yang membuat sulit itu adalah kita karena pertama kali, sama halnya naik sepeda motor. Naik sepeda motor itu mudah. Tetapi kalau kita pertama kali belajar naik sepeda motor, ya pasti akan entah itu jatuh, entah itu bagaimana, dan lain sebagainya. Nah, itulah yang perlu kita pahami. Gitu ya, analoginya kira-kira seperti itu. Makanya teman-teman, skripsi itu tidak sulit. Nah, makanya biar tidak semakin sulit saat kita mengerjakannya, perlulah yang namanya dosen pembimbing untuk bisa mengarahkan ke kita. Jadi kadangkala saya juga bingung antara dari dosen pembimbingnya atau mungkin dari mahasiswanya, itu kita harus bisa saling menyesuaikan. Ya mungkin dosennya yang dikatakan katanya killer dan lain sebagainya, atau mungkin bahkan katanya dosen sendiri mengatakan bahwa mahasiswa ini malas, enggak mau ketemu, tanya aja enggak, bimbingan aja enggak ketemu, tiba-tiba cuman WhatsApp aja, WhatsApp cuman mau tanya, bisa, bagaimana, kapan ketemu Pak, ayo ketemu, dan lain sebagainya. Nah kan serba salah sebetulnya. Nah ini adalah kita lihat dari dua sisi ya, dari sisi mahasiswanya juga dari sisi dosennya. Jadi teman-teman, saya kembali lagi, dosen pembimbing ini sebetulnya mengarahkan, tidak ada, saya yakin
Ya, saya tidak membela dosen pembimbing dan juga mungkin membela mahasiswa. Dosen pembimbing pasti punya maksud untuk bagaimana agar mahasiswanya segera selesai mengerjakan skripsi. Dimanapun itu dosen pembimbingnya, pasti punya niat itu. Tidak mungkin lah suka-suka bimbing kemudian dilama-lama gitu, capek juga loh. Apalagi ketemu mahasiswanya ya mungkin yang berbeda-beda. Dan sekali lagi juga sebaliknya, tidak ada mahasiswa yang tidak ingin cepat selesai. Pasti semuanya ingin cepat selesai skripsinya. Nah, bagaimana agar cepat selesai? Nah, ini karena bermacam-macam orang, bermacam-macam bentuk gitu ya, karakteristik itu tadi yang membentuk apa namanya karakteristik yang pertemuan diskusi dua makhluk ini berbeda dan semakin seru dan konfliknya ada aja lah, kira-kira seperti itu. Jadi teman-teman, kalau berdasarkan artikel yang ada di sini ya, personality atau personnya atau masing-masing orang itu pasti memiliki karakteristik yang berbeda. Nah, serunya di dalam mengerjakan skripsi yang teman-teman harus tahu untuk mahasiswa dan juga teman-teman sejawat dosen pembimbing yang juga kita harus pelajari bahwa kita harus bisa menyesuaikan siapa? Menyesuaikan dengan orang lain. Bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi, anggap dosen pembimbing kalian itu adalah bos dalam suatu pekerjaan di mana kamu bekerja. Jadi bosnya minta apa, ikutin aja. Sesuaikan, pelajari, kemudian setelah dipelajari, sampaikan bahwa Pak, Bu, setelah saya pelajari sesuai instruksi Bapak atau Ibu, seperti ini hasilnya. Nah, kira-kira seperti itu. Itu untuk mahasiswanya. Untuk dosen pembimbing, apa ya, tetap semangat lah. Jadi notabene sebagai dosen pembimbing, saya sendiri, saya ambil hikmahnya di sini. Setiap saya membimbing itu ajang untuk menambah ilmu. Karena kenapa? Bayangkan, dosen pembimbing, satu orang membimbing beberapa mahasiswa yang notabene yang dibahas adalah berbeda-beda. Yang satunya bahas tentang makanan, yang satunya bahas tentang kopi, yang satunya bahas tentang K-pop, yang satunya bahas, dan semua pembahasan yang berbeda dari skripsi mahasiswa tadi tersebut, dosen pembimbingnya harus bisa mengarahkan sesuai dengan topik yang sedang dibahas oleh mahasiswa yang sedang mengerjakan skripsi tersebut. Nah, disitulah saya menikmati apa? Keilmuan baru. Oh, ternyata di dunia makanan ada yang seperti ini ya. Oh, di dunia K-pop ternyata ada yang seperti ini ya. Nah, itu ajang menambah ilmu. Makanya saya selalu senang sekali apabila ada yang berdiskusi tentang skripsi. Karena tidak semua saya tahu, makanya saya membalik. Cara belajarnya saya balik. Kalau biasanya mungkin umumnya kita belajar membaca, memahami, mempraktekkan. Nah, ini saya balik. Karena kadangkala ya bukan sok sibuk, tetapi ada yang bertanya, kemudian akhirnya itu yang memaksa kita untuk sedikit membypass. Bypass apa? Bypass mempelajari ilmu. Yang mungkin belajar membaca buku kita mulai dari halaman 1, 2, 3. Loh, kok ada pertanyaan ini? Saya belum pernah tahu. Saya harus cari di mana? Nah, ini membypass ilmu bagaimana? Ya, kita mungkin bisa jadi buka halaman langsung ke halaman 100. Karena berdasarkan pertanyaan tadi itu. Nah, kira-kira seperti itu. Oke. Untuk teman-teman sejawat, dosen pembimbing tetap bersabar, tetap semangat, khususnya untuk mahasiswa. Nah, ini adalah pelajaran terbaik karena mengapa? Notabene personality dari mahasiswa itu sendiri juga mencerminkan timbal balik bagaimana dosen pembimbing itu bisa membimbing kita yang notabene bisa menyelesaikan tugas penelitian atau skripsi bisa sampai selesai tepat waktu dan cepat. Oke, yang terakhir, dosen pembimbing itu biasanya dan pasti mayoritas membela mahasiswa bimbingannya saat ujian loh. Saat ujian harusnya membela. Oke? Karena notabene sesuatu yang dibimbingkan dengan dosen pembimbing itu adalah sama halnya hasil kerjasama antara dosen pembimbing dan mahasiswanya untuk melakukan penelitian tersebut.